Silaturahim Gerindra Jatim dengan kepala daerah terpilih. Wapres Gibran nikmati semarak Imlek di Pasar Atom. Evakuasi dramatis mobil bak terbuka di sungai. Halo pemirsa, laporan 8 Garuda TV Surabaya pada Sabtu 1 Februari 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami akan menyajikan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Sima Perwira, kita jelang laporan 8 Garuda TV Surabaya selengkapnya. Mengawali berita pada hari ini, pemirsa, informasi dari Surabaya di mana Gerindra Jawa Timur menggelar silaturahmi bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2024-2029 di Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzadi. Silaturahmi bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2024-2029 diselenggarakan Partai Gerindra Jawa Timur dan diikuti oleh seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat mengatakan, dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, sebanyak 34 pasangan calon bupati dan wali kota termasuk Gubernur Jawa Timur berhasil memenangkan kontestasi pilkada dan seluruhnya diusung oleh Partai Gerindra. Anwar Sadat berharap, sesuai visi misi partai, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang diusung oleh Partai Gerindra dapat menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Dan di tahun 2029, Partai Gerindra akan semakin dicintai oleh masyarakat. Dari 3 kali Pilpres, narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kita ingin merebut kekuasaan secara konstitusional. Tetapi kekuasaan saja tidak titik, tapi koma. Bahwa kekuasaan yang kita dapatkan haruslah digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, cara untuk membuat suatu sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota tentu harus ada sinergitas di antara kita semuanya. Oleh karena itu inilah pentingnya kepala daerah sebagian akan dilantik pada tanggal 6 Februari tahun 2025 akan mendapatkan arahan dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang juga melekat pada diri beliau jabatan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sehingga ada koherensi pikiran, pandangan, dan program-program untuk kebaikan kita bersama. Tak hanya menggelar silaturahmi, dalam kesempatan ini Partai Gerindra juga melangsungkan dialog dengan seluruh kepala daerah dengan narasumber langsung Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzadi dengan dimoderatori oleh Karisma selaku Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzadi meminta agar seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2024-2029 di Jawa Timur turut mensukseskan program strategis pemerintah pusat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jelang pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Partai Gerindra Jawa Timur menggelar silaturahmi bersama 35 kepala daerah termasuk gubernur, bupati, maupun wali kota terpilih di Jawa Timur periode 2024-2029. Dalam sambutannya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa pihaknya meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh Partai Gerindra berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintahan pusat. Hal ini
dikarenakan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berada di kabupaten kota di Jawa Timur merupakan satuan kerja yang menjadi penopang program utama pemerintahan pusat. Untuk itu, Ahmad Muzani meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk membantu mensukseskan program nasional, yakni makan bergizi gratis atau MBG yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bupati, wali kota dan wakilnya adalah satuan pemerintah daerah yang nantinya akan menjadi tumpuan bagi program pemerintah pusat. Karena itu korelasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, atau sebaliknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan. Karena usernya adalah pemerintah kabupaten kota. Masyarakat di kabupaten ibu dan bapak itulah yang nanti akan menerima. Dan komunikasinya harus dibina dengan baik. Itu sebabnya kami merasa perlu ada komunikasi awal yang baik sebelum ibu dan bapak dilantik menjadi gubernur, menjadi bupati, dan menjadi wakil bupati, serta wali kota. Lebih lanjut, Ahmad Muzani menambahkan, dalam waktu dekat, pemerintah juga akan meluncurkan program rumah hunian murah dan diharapkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Jawa Timur juga turut membantu mensukseskan program tersebut sesuai dengan lokasi dan penempatan wilayah masing-masing. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Semarak Imlek di Pasar Atom Surabaya terasa lebih istimewa dengan kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga. Wapres Gibran juga berkesempatan untuk berbagi kebahagiaan dengan warga, menikmati suasana perayaan dan mendengarkan aspirasi pedagang jelang Tahun Baru Imlek 2576 Komzili. Perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Komzili, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga disambut semarak menikmati suasana persiapan Hari Raya Imlek di Pasar Pecinan Atom, salah satu pasar pecinan tertua di tanah air yang telah ada sejak tahun 50-an. Wapres sekeluarga disambut pertunjukan barongsai. Jan Etes, putra Wapres Gibran, juga sempat memberikan angpau ke murid barongsai yang menyambutnya. Wapres Gibran sekeluarga kemudian melanjutkan kunjungan mereka dengan memasuki toko pernak-pernik Imlek dan menerima gelang ornamen naga dari Sujani, salah satu pedagang pernak-pernik Imlek. Sujani merasa senang karena toko pernak-pernik Imlek miliknya didatangi oleh orang nomor 2 di Indonesia. Sujani berharap Wapres Gibran dapat memberikan kelonggaran impor kepada barang-barang khusus seperti pernak-pernik Imlek yang didatangkan langsung dari negeri Tiongkok. Kadang ya kita merasa senang ya dikunjungin, terutama Pak Gibran ya langsung turun ke kita ya lihat gimana kita sehari-harinya di Pasar Atom. Ada dengan harapan apa Ibu? Harapannya ya ke depan semoga kita semuanya dipermudahkan untuk kita ya yang mau berbisnis, terutama barang-barang impor. Sementara itu, Direktur Utama Pasar Atom Surabaya, Maijen Purnawirawan Marinir Halim bersama PJ Gubernur Jatim Adi Karyono menjelaskan kepada awak media jika kedatangan Wapres ke Surabaya untuk merasakan lebih dekat aura perayaan Imlek yang semarak di kota Surabaya. Makanya macam-macam yang mulai tol, banyak pasar. Barang juga Pak tadi. Barang apa aja Pak? Barang juga Pak. Konsen ingin melihat situasi yang mengikuti Imlek. Karena memang ikon di Surabaya ini Imlek itu identik dengan pasar. Dia ingin tahu persis regionnya Pasar Atom termasuk KPK-nya. Kemudian untuk menikmati suasana Imleknya dengan barongsainya, membeli pernak-pernik Imlek, kemudian juga makanan khas ini. Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan melakukan sejumlah rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Timur, di antaranya memberikan dukungan kepada Timnas U20 yang sedang menjalani laga internasional di Sidoarjo
dan mengunjungi Pasar Pecinan serta kawasan perkampungan Tionghoa di Surabaya. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, kepergok mencuri ponsel di pasar, seorang pemuda diamuk massa hingga pingsan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan Laporan 8 Malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy, hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Hari apes tidak ada di kalender. Seorang pria bernama Wefik alias Muhaimin, 24 tahun, diduga mencuri ponsel saat membeli termos di Pasar Sri Bangunan, Sempang, Madura. Naasnya pria asal Semarang, Jawa Tengah itu kepergok warga saat menjalankan aksinya dan diamuk massa hingga pingsan. Inilah detik-detik seorang pria di Sampang, Madura, Jawa Timur diamuk massa lantaran kepergok mencuri handphone milik seorang pedagang termos di Pasar Sri Mangunan. Kronologi berawal saat terduga pelaku Wafik alias Muhaimin membeli termos di toko milik Maisaroh. Usai membayar, pelaku melihat handphone pemilik toko tergeletak di atas etalase. Saat itulah timbul di benak pelaku untuk mengambil handphone tersebut. Usai mengambil handphone, tersangka meninggalkan toko. Aksi pelaku ini terbongkar setelah korban menyadari handphone miliknya hilang. Pemilik toko curiga kepada pelaku yang membeli termos tersebut. Selanjutnya pemilik toko meminta tolong kepada warga sekitar untuk mengejar pelaku. Warga yang melihat pelaku geram, hingga pelaku pun berhasil ditangkap warga hingga babak belur. Diteriakin maling sama saya. Terus dikejar sama warga sampai ke jual es batu itu di terminal, kan ada jual es batu itu doli itu yang dikena di sana. Beruntungnya petugas kepolisian yang mengetahui peristiwa itu langsung mengamankan pelaku ke Mapolres Sampang. Saat ini pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sampang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sudah diamankan di Polres, selanjutnya untuk dilakukan proses hukum yang dimana barang bukti yang sudah kita sita yaitu 1 buah box HP merek Redmi A3 termasuk HP-nya yang warna hitam. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Laporan Diwan Muhammad Zahri, Sampang, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, diduga karena warga yang lalai dalam menjalankan tugasnya menjaga palang pintu kereta api yang berada di perkampungan,
Jalan Gubeng Jaya Surabaya, seorang perempuan pengguna jalan menjadi korban kecelakaan di perlintasan yang bukan milik PT Kereta Api Daob 8 Surabaya. Beruntung korban selamat dari kecelakaan tersebut, namun mengalami luka cukup parah di bagian kaki dan harus dialihkan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Korban perempuan ya. Kecelakaan melibatkan kendaraan bermotor dan kereta api kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kali ini seorang perempuan pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan dengan kereta api di perlintasan tak berpalang pintu di kawasan Jalan Gubeng Jaya 2 Surabaya, Jawa Timur. Sutarman, 70 tahun yang saat itu bertugas menjaga palang pintu kereta api, mengakui bahwa dirinya lalai dalam menjalankan tugasnya. Saat itu, kereta dari arah selatan menuju stasiun dalam jarak radius 20 meter. Korban bernama Rara Raisa, 35 tahun, melaju dari arah timur menuju Jalan Nias dengan kecepatan tinggi, dan Sutarman terlambat untuk menutup palang pintu sehingga mengakibatkan benturan antara kendaraan milik Rara Raisa dan kereta api yang hendak masuk ke stasiun Surabaya Gubeng. Karena di sini pokok intinya sih saya sendiri keteledoran. Begitu kereta dekat, saya mau tutup ini sepeda motor dari arah timur, udah kencang Pak ya. Sementara itu, Wakapolsek Gubeng AKP Joko Santoso menegaskan bahwa perlintasan kereta api tersebut merupakan swadaya dari masyarakat karena memang tidak terfasilitasi oleh PT KAI Daob 8 Surabaya. Beruntung korban selamat dari kecelakaan tersebut namun mengalami luka cukup parah di bagian kaki dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Jadi untuk kecelakaan untuk di rel kereta api, tepatnya perlintasan antara Gubeng Jaya masuk di Jalan Kalimantan, ini warga daripada Kertajaya yang lewatnya di sini 2 orang. Jadi ibu dengan anak, dan ini melakukan perlintasan di sini. Kebetulan untuk penjaganya mungkin ada keteledoran, jadi tidak ditutup palang pintu tersebut. Dan ini palang pintu ini bukan milik daripada KAI, adalah swadaya daripada warga masyarakat yang ada di Gubeng Jaya. Guna proses penyelidikan, Kepolisian Sektor Gubeng Surabaya sementara waktu menutup akses perlintasan kereta api swadaya masyarakat tersebut. Sementara Sutarman, penjaga palang pintu kereta api, dibawa ke Mapolsek Gubeng Surabaya untuk dimintai langsung keterangan. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Pemirsa, mobil bak terbuka tercebur ke sungai usai ditabrak mobil pengangkut furnitur. Bapak dan anak yang sempat terjebak di dalam mobil bak terbuka berhasil ditolong oleh warga. 2 jam kemudian, tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya berhasil mengevakuasi mobil dari dasar sungai. Beginilah kondisi mobil bak terbuka saat tercebur ke sungai usai mengalami kecelakaan di Simpang 4 Medokan Asri Timur, Kecamatan Rungkut, Surabaya. Dalam posisi kepala mobil berada di dasar sungai, mobil bak terbuka dengan nomor polisi L9581C yang dikemudikan Bagus tercebur ke sungai usai ditabrak mobil pengangkut furnitur yang dikendarai Munawir. Beruntung, Bagus bersama anaknya yang masih berusia 10 tahun berhasil ditolong warga dan diamankan di rumah warga. Bapak anak ini sempat terjebak di dalam mobil bak terbuka yang masuk ke dalam sungai. Kecelakaan ini pun diduga disebabkan ketidakhati-hatian para pengemudi kedua mobil. Sementara proses evakuasi mobil yang berlangsung 2 jam ini sempat mengalami kendala banyaknya kabel listrik di lokasi kejadian. Oh, telan. Saya pelan, santai. Terus ditabrak gitu Pak ya? Oke. Terus saat ini Bapak sama siapa dalam mobil Pak? Saya anak saya. Jadi tadi ada kabel yang bisa nyangkut. Karena kabel mungkin sudah mulai mati dan sudah selesai. Sementara itu, kasus kecelakaan ini sendiri tidak sampai ke ranah hukum setelah kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Laporan Krisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Umat Konghucu gelar tradisi ritual larung potongan rambut dan kuku jelang Imlek. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.
Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Surabaya. Pemirsa, umat Konghucu di Surabaya menggelar ritual Ciswak atau tolak bala dengan melarungkan potongan rambut dan kuku yang dibungkus lipatan kertas kimchua berbentuk penyu di perairan Selat Madura. Ritual Ciswak merupakan simbol membersihkan diri dari hal-hal negatif. Harapannya saat memasuki tahun baru, umat dapat memiliki energi yang positif. Memperingati Tahun Baru Cina atau Imlek, umat Konghucu di Surabaya menggelar ritual larung Ciswak di perairan Selat Madura. Ritual tersebut dilakukan guna membersihkan diri atau tolak balak dari hal-hal yang negatif selama setahun ini. Ritual ini diawali dengan sembahyang di tepi pantai Kenjeran, Surabaya. Sejumlah umat Konghucu dari kelenteng Bionbio yang dipimpin oleh rohaniawan W.S. Lim Tiong yang kemudian bertolak ke tengah perairan Selat Madura menggunakan perahu. Sesampainya di tengah perahu, umat melakukan sembahyang dan menaburkan bunga ke laut. Selanjutnya, potongan rambut dan kuku tangan serta kaki yang dibungkus lipatan kertas kimchua berbentuk penyu dilarung ke laut. W.S. Lim Tiong Yang, rohaniawan kelenteng Bionbio Surabaya menjelaskan, ritual Ciswak merupakan simbol membersihkan diri dari hal-hal negatif. Harapannya, saat memasuki tahun baru, umat dapat memiliki energi positif. Harapannya ke depan, di dalam memasuki tahun yang baru, kita dengan semangat yang baru, dihindarkan dari segala marabaya dan musibah, penyakit, diberi kesehatan jasmani rohani yang baik, dilancarkan segala usahanya, dilancarkan segala rezekinya. Ritual Ciswak ini bahasa kias memangnya, ya, tetapi dengan harapan yang positif. Intinya seperti ini, kalau kita melakukan ritual Ciswak, mindset kita akan menjadi positif. Bila misalnya kita salah satu hal di dalam tahun berjalan itu kita mendapat musibah, sehingga begitu kita sudah melakukan ritual Ciswak, maka pikiran positifnya akan berpikir seperti ini, untung saya melakukan ritual Ciswak. Seandainya saya tidak melakukan ritual Ciswak pada saat kondisi kita lagi down, ya, atau disebut jong atau tidak harmonis dalam tahun itu, mungkin akan lebih parah. Ritual Ciswak ini dipercaya mampu menyampaikan harapan dan doa umat Konghucu kepada Tian atau Tuhan agar di tahun baru diberi keselamatan, rezeki, dan keberkahan. Dan sebelum melaksanakan ritual larung Ciswak, umat Konghucu menggelar sembahyang di tepi laut untuk menghormati para dewa dan leluhurnya. Laporan Krishna Fajar, Surabaya, Garuda TV. Pemirsa, Tahun Baru Imlek di Kampung Pecinan, Surabaya dimeriahkan oleh pertunjukan barongsai keliling kampung. Selain menghibur warga Tionghoa yang tengah merayakan Imlek bersama keluarga,
Kelompok barongsai ini juga belusukan ke kampung untuk berburu angpau Imlek yang telah dipasang dan digantungkan warga di atas pintu masuk rumah. Bagaimana keseruan berburu angpau oleh barongsai ini? Berikut liputannya untuk Anda. Sejak Rabu pagi, Kampung Kepatihan yang berlokasi di Jalan Tambak Bayan, Surabaya dihibur oleh kelompok barongsai yang mayoritas pemainnya para remaja dan anak-anak. Kelompok barongsai masuk dari kampung ke kampung pecinan, Jalan Kepatihan, Surabaya untuk menghibur para warga Tionghoa yang tengah merayakan Imlek bersama keluarga. Kesederhanaan merayakan Hari Imlek makin bermakna saat pemain barongsai memamerkan atraksinya di depan rumah-rumah warga Tionghoa di kampung padat penduduk ini. Perayaan Imlek pun tak luput dari tradisi bagi-bagi angpau. Para warga membagikan angpau yang disuguhkan ke pemain barongsai. Selain itu, warga juga menggantungkan angpau di atap rumah agar barongsai menunjukkan kepiawaiannya dalam melompat untuk mengambil angpau yang sudah disediakan oleh warga sebelumnya. Menurut warga, pemberian angpau ke barongsai sebagai bentuk terima kasih dan harapan agar tahun baru Imlek kali ini lebih sukses. Pak, ini tadi menggantung angpau di dinding-dinding untuk diambil barongsai apa, Pak? Tunjuk, Pak. Membagi rezeki. Bagi rezeki, Pak, ya. Ini biasanya rutin ketika Imlek, Pak, ya? Iya, pasti. Pak, ini harapan di tahun ular kayu apa, Pak? Supaya lebih maju, semuanya panjang umur, berkati. Kampung Tambak Bayan, Surabaya tergolong warga Tionghoa minoritas di kalangan warga Tionghoa di Surabaya. Kendati hidup dengan keterbatasan ekonomi, namun kemeriahan Tahun Baru Imlek tetap berlangsung meriah, meski hanya dengan hiburan barongsai keliling. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita. Saya Sima Perwira dan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV.